7 kiper ini adalah yang terhebat di sepanjang pagelaran Piala Eropa. Nomor 1 bahkan pernah buat FIFA sampai mengganti peraturannya. Berikut kisah mereka. Football Universe. Kiper adalah salah satu posisi penting di dalam permainan sepak bola. Memiliki seorang kiper yang hebat akan menambah kepercayaan diri para pemain lain di tim tersebut. Hal ini sangat wajar karena seorang kiper berperan sangat besar dalam proses kemasukan gol atau tidak untuk sebuah tim. Di turnamen sebesar Piala Eropa, sejarah telah menunjukkan beberapa peran kiper yang sangat krusial untuk prestasi sebuah tim. Beberapa tim bahkan berhasil menjuarai Piala Eropa berkat penampilan gemilang kiper mereka. Berikut kami hadirkan 7 kiper terhebat di Piala Eropa yang penampilannya sangat mengagumkan dan namanya terus diingat sampai hari ini. Dia adalah salah satu kiper terhebat Uni Soviet yang pernah ada. Keunggulan dari kiper ini adalah kemampuan refleksnya yang sangat cepat, yang membuatnya mampu melakukan penyelamatan luar biasa dalam situasi yang tampaknya sangat mustahil. Selain itu, dia juga memiliki kesabaran yang luar biasa untuk tetap tenang di bawah tekanan. Hal ketiga yang membuatnya spesial adalah kepemimpinannya di lapangan, karena kiper ini mampu mengorganisir lini pertahanan dengan sangat baik dan memberikan arahan kepada rekan setimnya dengan tepat. Rinat tampil untuk Uni Soviet di Piala Dunia sebanyak 3 kali, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Akan tetapi kesempatannya untuk tampil membela Uni Soviet di Piala Eropa hanya sekali, yaitu di Piala Eropa 1988. Kesempatan ini pun tak disia-siakannya dengan tampil sangat gemilang dan membuat musuh-musuh Uni Soviet frustasi. Di babak grup, Uni Soviet tampil perkasa dengan mengalahkan musuh kuat Belanda dan Inggris, serta bermain imbang dengan Irlandia. Di babak semifinal, Rinat bahkan membuat pemain-pemain Italia sangat frustasi karena tak mampu menjebol gawangnya. Kecepatan tangannya serta penempatan posisinya luar biasa malam itu. Sayangnya, kegemilangan Rinat luntur di babak final karena Belanda berhasil membalas dendam atas kekalahan mereka sebelumnya. Adalah Ruud Gullit dan Van Basten yang menjebol gawang Rinat, sehingga Uni Soviet kalah di babak final. Meskipun demikian, Rinat tetap terpilih sebagai kiper terbaik Eropa, dengan gaya bermainnya menjadi kiblat kiper-kiper modern Rusia dan Ukraina saat ini. Selain Rinat Dasayev, ada juga satu nama kiper hebat dari Euro 1988, yaitu Hans van Breckelen. Dia adalah andalan tim oranye Belanda di bawah Mister Gawang. Penampilannya jika dibandingkan dengan Rinat Dasayev sangat sedikit perbedaannya. Mereka berdua tampil sangat baik dan melakukan banyak penyelamatan penting. Hanya saja Van Breckelen sedikit lebih unggul karena dia mampu memenangkan trofi Euro bersama Belanda. Penampilannya yang paling berkesan di turnamen ini adalah di babak semifinal saat Belanda melawan musuh bebuyutannya Jerman. Laga ini layaknya Indonesia melawan Malaysia atau Real Madrid versus Barcelona, karena yang dipertaruhkan di sini adalah nama besar masing-masing negara, meskipun mereka bersaudara. Karenanya di sepanjang laga Van Breckelen tampil sangat tenang, dan dia pun tak pernah berkedip ketika pemain-pemain Jerman melakukan shooting atau heading. Gawangnya baru kebobolan di babak kedua, itu pun lewat tendangan penalti Lothar Matthäus. Tetapi setelah itu, dia menjaga gawang Belanda tetap tak kebobolan, dan Belanda pun menang 2-1. Hasil ini membuat warga Belanda tumpah ruah di jalanan, karena ini kemenangan yang terpenting atas musuh bebuyutan mereka. Van Breckelen disanjung karena dia sangat kokoh di bawah Mister Gawang. Di babak final, dia tambah memukau dengan menyelamatkan satu buah penalti dari Uni Soviet. Sampai saat ini dia pun masih dipercaya untuk menjadi mentor kiper-kiper Belanda muda, dan salah satu muridnya bernama Edwin van de Sar. Kalau kiper yang satu ini tak usah ditanyakan kemampuannya.
Cukup lihat lemari trofinya, karena di sana ada 2 medali juara Euro di tahun 2008 dan 2012. Di zaman itu kiper terbaik di dunia ya Iker Casillas, karena dia juga memenangkan Piala Dunia 2010 bersama Spanyol. Sampai detik ini Spanyol masih belum menemukan kiper selengkap Casillas lagi. Casillas sendiri pertama kali membela Spanyol di usianya yang masih sangat muda, 19 tahun. Dan sejak tahun 2000, posisinya sebagai penjaga gawang utama tak tergantikan. Di Piala Eropa, kehadirannya sangat berdampak bagi Spanyol. Final Piala Eropa 2008 dan 2012 menjadi bukti kehebatannya. Casillas terkenal karena memiliki refleks yang sangat cepat, kemampuan penyelamatan bola-bola yang sulit dijangkau, serta tak pernah takut duel one-on-one dengan striker-striker lawan. Casillas adalah kiper yang memegang rekor sebagai kiper yang paling lama tak terkalahkan bersama timnas di putaran final Piala Eropa. Kiper terhebat Italia bukanlah Gianluigi Buffon, melainkan Dinosaur. Hal ini karena Dinosaur pernah memenangkan trofi Piala Eropa 1968 dan Piala Dunia 1982 untuk Italia. Dia pun menjadi satu-satunya pemain Italia yang memiliki 2 gelar juara tersebut. Meski menjuarai Piala Eropa 1968, tetapi penampilan gemilang Dinosaur di Piala Eropa bukanlah di edisi tersebut. Penampilan gemilangnya adalah di edisi Piala Eropa 1980. Waktu itu Dinosaur tak kebobolan sampai babak semifinal. Penampilannya sangat solid di bawah mister gawang, dengan terjangan-terjangan akurat dan refleks cepat yang mampu menghalau segala jenis serangan lawan. Sewaktu Sof berada di tengah gawang, lawan-lawan Italia seperti bingung mau menyerang di sisi mana, karena Sof selalu dapat membaca pergerakan mereka dan mengkoordinir pertahanan dengan sangat baik. Di turnamen ini, Sof melakukan cukup banyak penyelamatan, dan dia hanya kebobolan lewat titik penalti. Tak heran jika dia pun langsung terpilih menjadi kiper terbaik di turnamen ini, meskipun Italia gagal masuk babak final. Bukan Buffon yang tercatat sebagai salah satu kiper Italia hebat di Piala Eropa, melainkan Francesco Toldo. Hal ini karena Toldo memang tampil sangat baik di perhelatan Euro 2000. Kiper ini juga sebenarnya sangat beruntung bisa mendapatkan tempat sebagai starter di Italia. Padahal pesaingnya waktu itu semua kiper-kiper kelas 1 dunia. Sebut saja Angelo Peruzzi, Gianluca Pagliuca, Abbiati, Antonioli, Marchegiani, dan Buffon. Awalnya Buffon yang dipilih menjadi kiper utama, akan tetapi karena cedera, maka Toldo akhirnya menggantikan posisinya. Italia kemudian dibawanya melaju sampai babak semifinal, dan disinilah dunia menyaksikan kehebatan Toldo. Menghadapi tuan rumah Belanda di tahun 2000 adalah salah satu mimpi buruk Italia, karena timnas Belanda dipenuhi bintang-bintang dunia, dan mereka juga adalah tuan rumah. Tetapi ketenangan Toldo di bawah mister gawang membuat Italia berjaya. Serangan demi serangan mampu dipatahkannya. Bahkan Toldo mampu menggagalkan 2 kali penalti yang didapatkan Belanda di waktu normal. Kedua kesebelasan bermain 0-0 sampai perpanjangan waktu selesai, dan dilakukanlah adu penalti. Di momen ini, Toldo menyelamatkan 3 penalti dan hanya kemasukan 1 gol. Italia pun dibawanya melaju ke final. Sayang mereka kalah dari Perancis. Dia adalah kiper legendaris Uni Soviet yang berhasil mengantarkan negaranya menjuarai Piala Eropa edisi pertama. Sang laba-laba hitam adalah julukannya, karena di lapangan dia selalu menggunakan jersey hitam dan tangannya sangat cepat, sehingga terlihat seperti ada lebih dari satu. Dengan kepemimpinannya yang luar biasa, Lev Yashin mampu membuat Uni Soviet berjaya. Dia pun dianugerahi salah satu penghargaan terbaik dunia, yaitu Ballon d'Or. Dan sampai saat ini, baru dia saja satu-satunya kiper yang mendapatkan penghargaan tersebut. Di ajang Piala Eropa sendiri, Yashin melakukan penyelamatan kedua terbanyak di bawah kiper yang nomor 1 nanti. Tetapi Yashin masuk dalam kiper legendaris terbaik versi FIFA karena kontribusinya untuk dunia sepak bola.
Sejarah mencatat bahwa kiper Denmark ini adalah yang paling banyak melakukan penyelamatan di Piala Eropa, yaitu 60 kali penyelamatan. Hal ini karena memang Peter Schmeichel berasal dari negara yang sebenarnya kekuatan sepak bolanya biasa-biasa saja. Akan tetapi semangat juang dan totalitas Schmeichel membuatnya mampu tampil sangat baik di Euro 1992. Sebagai catatan, di Euro edisi ini sebenarnya Denmark tak lolos kualifikasi. Tetapi kemudian karena Yugoslavia didiskualifikasi akibat kondisi politik, maka Denmark pun menggantikan posisi mereka. Denmark kemudian tergabung satu grup dengan Inggris, Swedia, dan Prancis. Otomatis mereka menjadi tim yang paling lemah. Tetapi Denmark menolak kalah dan berkat penampilan gemilang Schmeichel, Denmark mampu lolos ke babak grup dengan mengalahkan Prancis. Dalam pertandingan semifinal, Denmark menghadapi Belanda, juara bertahan dari Euro 1988. Pertandingan berakhir imbang 2-2 dan Denmark menang melalui adu penalti dengan skor 5-4 dengan Peter Schmeichel membuat beberapa penyelamatan penting. Di final, Denmark kemudian bertemu dengan Jerman yang merupakan salah satu tim terkuat di dunia pada saat itu. Namun Denmark berhasil menang dengan skor 2-0 melalui gol dari John Jensen dan Kim Vilvoet. Jerman sangat kesulitan menjebol gawang Schmeichel dan dia pun berhasil clean sheet sampai peluit panjang dibunyikan. Denmark menjuarai Euro 1992 dengan sangat dramatis. Di pertandingan ini, Schmeichel juga membuat FIFA sampai merevisi peraturan back pass karena berkali-kali dia menggunakan strategi tersebut untuk memancing pemain-pemain Jerman. Demikianlah 7 kiper terhebat sepanjang sejarah Piala Eropa. Semoga dapat memperkaya wawasan kita.